Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Niki saya etes niki. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbaha bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Para sepuh pene sepuh ingkang satuhu kinabekten, para bapak, para ibu, para kangmas, Mbak Yu, adik-adik sedaya jamaah pengaosan malam Jumat Wage nggih. Jumat Wage Dukuh Karangnongko ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing dalu menika. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan iman, pinaringan Islam, pinaringan sehat, sempat, ugi pinaringan ngantuk. Ya, pun ngantuk napa dereng niki? Oh dereng. Ya berarti sekedap melih ngantuk niki. Ya, dereng napa mboten? Dereng nggih. Nah, alhamdulillah sehingga wonten ing dalu menika sedaya saged sesarengan makempal manunggal ngestoaken dawuh agami. Nggih menika makempal tolabul ilmi. Mugi-mugi kanthi pakempalan wonten ing dalu menika Allah kepareng gampelaken lampah kita sedaya tumuju wonten ing swarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan malam Jumat Wage rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabare bapak ibu? Alhamdulillah sehat semua, semangat semua. Ya, sampun tuwa oh dereng ya. Monggo sinambi dipun rahapi ya pasugatan ingkang sampun wonten. Ya, insyaallah dahar sinambi midhangetaken pengaosan nika gampil mlebetipun. Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa malam hari ini pengaosan malam Jumat Wage berbeda dengan malam Jumat Wage beberapa tahun yang lalu. Keranten napa kula tingali dari satu Jumat Wage ke Jumat Wage berikutnya panitia utawi takmir menyediakan durpres ngoten nggih. Dan durpresnya mboten kaleng-kaleng, tidak tanggung-tanggung. Nggih. Kala mben kula tingali kadosipun kambing nggih. Kambing. Nggih, dalu niki napa niku? Emas batangan. Mboten naming mas-masan ning mas batangan. Ya mugi-mugi mangke 18 yang akan datang durpresnya umroh. Ya, bersama Ustadz Arif. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan
Doorpress ini menjadi penyemangat bagi kita. Menjadi penyemangat bagi kita. Meskipun mungkin ada orang bilang, loh kowe paling ngajine mung arep itu doorpress. Nah, mboten pareng ngoten. Keranten napa? Kula lan panjenengan sami mboten saged mirsani niat tiang sanes. Nggih napa nggih? Ndak bisa. Maka sudah benar takmir itu setiap kegiatan, ya mungkin menyediakan doorpress, menyediakan makan dan minum, ya, itu bagian dari ikhtiar untuk memakmurkan masjid. Itu memang tugasnya takmir. Adapun takmir menika nggih mboten gadhahi wewenang untuk menilai niat jamaah, karena niat itu hubungannya antara pribadi seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia tidak perlu menilai niat orang lain. Maka sudah luar biasa. Maka mudah-mudahan nanti semakin bertambahnya waktu, masyarakat yang ada di Dukuh Karangnongko semakin bertambah maju, bertambah berkah dan menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama mengkaji sebuah tema, yaitu memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Coba Bapak Ibu saya mau tanya dulu, Bu, jenengan saged makempal wonten ing dalu menika kinten-kinten jalaran napa nggih? Ridha Allah. Bu Ratna ridha Allah. Ibu sanesipun napa Bu? Keranten gadai niat. Nek mboten niat mboten mangkat nggih. Nggih. Terus menawi bapak-bapak cobi kinten-kinten niki sedaya kok saged makempal, saged ngelempak, manunggal dados tunggal niki kinten-kinten napa niki? Jalaran napa Bapak? Napa? Nambah ilmu, silaturahim dan lain sebagainya. Ngeten Bapak Ibu, kita yang hadir ini, saya yakin semuanya ini mungkin berbeda nasab. Nggih napa nggih? Ini yang hadir ini sedarah napa mboten niki? Mungkin nek diturut King Mbah Adam memang sedarah ngoten nggih. Tapi kita ini nasabnya berbeda. Neng nek nasibe sami napa benten? Sami nggih. Nah, secara nasab berbeda. Karena dalam satu ungkapan disebutkan rubba akhin lam talid huwalidah. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Meskipun ibu kita berbeda, tapi kita bisa duduk bersama. Loh, ibu kita sama Ustaz. Ibu siapa? Ibu kita Kartini katanya. Nah, kemudian tadi sesepuh Dukuh ugi ngendikaaken, yang hadir di kesempatan malam hari ini tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu profesinya maupun organisasinya, atau mungkin juga pilihan presidennya, pilihan gubernurnya maupun pilihan bupatinya, lurahnya, RT nggih pilihan mriki. Wow, maupun pilihan RT-nya. Sami napa benten? Benten nggih. Nah, organisasinya beda.
pilihan presidennya beda, gubernurnya beda, RT-nya beda. Tapi kenapa kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu? Jalaran apa? Nah, karena kita memiliki pertama keimanan yang sama, ya. Kemudian yang kedua keislaman yang sama. Jadi kita bisa berkumpul bukan karena tadi pilihan politik yang berbeda, bukan. Tapi kita bisa berkumpul karena kita memiliki keimanan dan keislaman yang sama. Laras Bapak Ibu? Nah, berarti yang menyatukan kita pada malam hari ini nopo? Iman. Yang menyatukan kita adalah Islam. Maka ini luar biasa. Mudah-mudahan persatuan ini akan terus dapat kita jaga, kita rawat dengan baik, sehingga nopo kita mboten naming makempal manunggal ten alam donya kemawon, ananging mugi-mugi benjang dipun kempalaken wonten ing swarga insyaallah. Terus mugi-mugi mengki ten surga niku wonten surga nggih dukuh Karang Nongko ngoten nggih. Yang isinya warga Karang Nongko. Nggih. Kersa napa mboten? Nah, kersa nggih. Nah, kalau kersa monggo kita rawat iman dan Islam kita. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Nggih. Kenapa ukhuwah itu harus diperkokoh? Karena kalau ukhuwah itu tidak diperkokoh, lambat laun ukhuwah itu akan napa? Ya, kokoh niku koso wangsuli napa nggih? Rapuh, ringkih. Jadi ukhuwah itu kalau tidak diperkokoh, tidak dipupuk, maka ukhuwah itu akan rapuh. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, niku gambar napa nggih? Gambar asta nggih. Niku nembe jabat tangan. Jabat tangan niku penting napa mboten? Penting nggih? Pentingnya di mana Bapak Ibu? Bisa menggugurkan dosa. Laras niki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Jadi tidaklah ketika ada dua orang muslim yang bertemu. Nah, niki wau jenengan sami pinanggih nggih. Nah, satu dengan yang lain bertemu. Fayatasafahani, bertemu tidak hanya sebatas lewat, tidak hanya sebatas menyapa, ananging piyambakipun kersa yatasafahani. Yatasafah niku napa? Berjabat tangan. Niku wau sampun apa dereng? Sebagian sampun, sebagian dereng nggih. Neng enten mboten pami bapak-bapak ingkang miyos mriki jabat tangan, terus kok enten sing dilewati ngeten mboten niki, Pak? Mboten nggih? Ibu-ibu enten? Oh, sosok enten nggih. Nah, lha niku jalaran apa? Nah, jalaran jotaan. Seorang muslim Bapak Ibu, ketika bertemu keduanya saling berjabat tangan, kok kersa salaman, illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa, kecuali dosa-dosa keduanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah. Berarti salaman niku nggugurke dosa. Ning nek nginggati salaman niku napa nambah
dosa. Berarti nek sing nginggat-nginggati niku tandane napa wau, Pak? Nembe jotaan. Mila Kanjeng Nabi ngendika, tasafahu yadhabil ghil. Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang kedengkian. Kedongkolan itu akan hilang apabila kita saling berjabat tangan. Nggih. Ten mriki enten sing jotaan apa mboten? Mboten nggih. Nah, kalau nanti di surga itu Pak Bu, ya dalam surat At-Tur itu digambarkan penduduk surga itu fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Lah niki kula napa paringi pirsa gambaran penduduk surga. Niki nek mboten bolo dhewe mboten kula. Jadi dalam surat At-Tur itu dikatakan penduduk surga nanti satu dengan yang lain itu duduk saling berhadap-hadapan. Nggih kirang langkung kados dalu menika lah. Karena majelis ilmu itu juga disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Nah, penduduk surga itu duduk saling berhadap-hadapan, lajeng napa? Yatasaalun, satu sama lain saling bertegur sapa. Lho niku tetes penduduk surga niku napa bertegur sapa niku nek basa Karangnongkone napa? Aroh-aroh ngeten nggih. Aroh-aroh. Nggih, mila ten surga niku mboten enten tiyang neng-nengan. Napa mlih njothak tanggane. Nah, mila monggo menawi ngersakaken dados penduduk surga, mulai sekarang berlatih untuk saling bertegur sapa. Siap napa mboten? Siap. Nggih. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Nah, kita harus mengetahui apa itu makna ukhuwah Islamiyah. Janjane ukhuwah Islamiyah niku napa to? Nah, ini dari segi bahasa ukhuwah niku berasal dari bahasa Arab nggih, akhun. Nggih, akhun niku artosipun sederek, sedulur. Sedangkan Islam itu artinya tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Maka secara istilah ukhuwah Islamiyah niku persaudaraan antar sesama muslim. Nah, niku ukhuwah Islamiyah. Karena para ulama niku kan membagi Pak, ukhuwah niku wonten naminipun ukhuwah basyariah. Persaudaraan sesama manusia. Enten namine ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sesama anak bangsa. Karena disatukan dalam satu bangsa yang sama, yaitu Indonesia. Tapi ada juga ini ukhuwah yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nek ten Quran ingkang dipun sebat naming ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Nabi, sesungguhnya sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka keterikatan hati, dados ukhuwah niku keterikatan hati dan jiwa persaudaraan sesama muslim atas dasar akidah. Dados ngeten Bapak Ibu, kita ini dikatakan bersaudara sesama muslim niku ingkang sepisan menawi kita nggadai rukun iman yang sama. Kinten-kinten niki rukun imane sami napa benten nggih? Sami. Kemudian yang kedua,
Kalau kita ini memiliki rukun Islam yang sama. Terus diarani sedulur niku mawi rukun imane sami, rukun Islame sami, dan kita menghadap ya salat niku ya. Kita salat ini menghadap kiblat yang sama. Ten pun di kiblate? Ten Ka'bah. Nek mriki sing kiblate ngetan enten mboten? Mboten. Nah, kalau kiblate ngetan niku sesat, Pak. Nah, mila ngeten Bapak Ibu. Kalau kita ini rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, salat menghadap ke arah kiblat yang sama, isyhadu hum ikhwanuna, maka jenengan sekseni mereka adalah saudara kita. Mila sinasa kalau wau latar belakang mungkin organisasinya berbeda. Ini itu tidak ada masalah. Karena napa? Organisasi itu adalah wasilah. Organisasi itu adalah kendaraan sebagai bentuk atau wujud syiar terhadap agami Islam. Mila kados jenengan niki wau tindak pengawasan niki sepeda motore mereknya sami napa benten? Benten nggih? Niki wau sinaosa benten ten mergi tabrak-tabrakan apa mboten? Mboten nggih. Nah, bisa berjalan beriri. Lah ukhuwah niku nggih ngoten. Nggih. A organisasinya A, B, C. Tapi harus berjalan beriringan. Nggih, saling menguatkan. Nah niki. Kemudian Bapak Ibu, lah niki perbedaan dengan persaudaraan yang lain, motifnya, lah niki ya. Motifnya kalau ukhuwah Islamiyah itu karena iman, ya karena iman. Ya, kan ada orang itu bersaudara mungkin karena hobinya sama. Misal sering kumpul bareng niku mergo nggadahi hobi yang sama. Misal enten bapak-bapak niku hobine mancing. Nah, maka sesama pemancing ya sering duduk bersama. Ya, atau mungkin enten sing hobine napa nek bapak-bapak karang nongko napa nggih hobine? Gowes ngoten nggih. Pit-pitan. Nah, niku nggih kumpule pas pit-pitan. Kumpulnya pas mancing. Wah, kalau ibu-ibu napa Bu hobinya Bu? Napa rasan-rasan? Wah, mboten to. Masak, shopping ngoten nggih Bu nggih. Maka kumpul sareng nggih. Karena apa? Punya hobi komunitas yang sama. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah niki wau, nggih. Ini kan hobinya berbeda, Pak. Tapi bisa duduk sama karena kita disatukan oleh iman. Nah niki sing paling larang niku niki. Nah iman niku mboten enten sing sadean. Ten peken mboten enten, ten apotek mboten enten. Kemudian yang kedua adalah daya ikatnya. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah itu kadang lebih kuat daripada ikatan sedarah. Nggih napa nggih? Kadang niku nek sedarah niku Kang Mas Adi, Mbak Yuwadi niku malah napa nggih? Kerah. Potensi kerah, potensi bertikai. Napa meleh nek angsal tinggalan napa? Warisan. Wah niku potensinya lebih besar, Pak. Nah, tapi ukhuwah Islamiyah wah niku mboten. Karena apa? Mengikat seseorang dari berbagai golongan atas dasar iman. Meskipun tidak sedarah tapi ikatannya sangat kuat. Niku jenengan pirsani kalau ben sahabat Muhajirin dan Ansor. Jadi kalau ada perbedaan itu tidak hanya sekarang Pak Bu. Tapi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten kalih golongan. Yang pertama Muhajirin niku sahabat ingkang hijrah dari Mekah tumuju Madinah. Ingkang angka kalih sahabat Ansor
penduduk asli Madinah. Mereka tidak ada hubungan darah, tapi hubungan mereka luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Allah, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Loh niki Pak Bu. Bahkan mereka itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan Pak Bu, niku wonten sahabat mbetahaken toya. Betah napa? Niki toya napa Bapak Ibu? Toya petak nggih. Kula cobi nggih. Monggo sinambi dipun nunjuk monggo sareng-sareng kula derekne. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, ngapunten karena radi serak-serak jadi harus diselingi minum. Ya. Kita lajengaken Bapak Ibu. Nih, dugi pun wau. Sahabat Nabi wau nggih. Enten Muhajirin, enten Ansor. Nah, suatu ketika ada satu peperangan, Pak. Wonten sahabat niku mbetahaken toya. Keranten piyambakipun niku terluka. Nggih. Kemudian ketika air itu dihadirkan di depan sahabat niku, piyambakipun mirsani enten sahabat sanese ingkang ugi mbetahaken toya. Maka kata sahabat ini, berikan kepada si fulan itu karena si fulan lebih butuhkan. Terus diparing ten sampingi. Lah kok sing sampingi niku nggih mirsani sahabat sanese. Lajeng piyambake ngendika, berikan air itu kepada sahabat yang ada di sebelah saya. Sebelah. Akhirnya napa? Toya niku muter, Pak. Muter. Wangsul melih datang sahabat ingkang angka setunggal wau. Ya ternyata napa? Piyambake sampun sedo. Diparing nih sahabat sanese sampun sedo. Sahabat sanese sampun sedo. Akhirnya napa? Toyane utuh. Sahabat-sahabat ingkang betahaken kala wau sami sedo. Jalaran napa? Mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Niku naminipun isar. Jadi isar itu mendahulukan kepentingannya orang lain daripada diri kita sendiri. Sakniki enten mboten nggih tiyang kados ngoten? Wah, pami enten kekeringan ngoten nggih. Lah kok terus enten toya sak ember. Nggih, kinten-kinten rebutan dienggo dhewe napa diparingne sanese? Dienggo dhewe nggih. Wah, masyaallah. Oh, paringke sing seneng. Nggih, masyaallah. Maka kalau kita melihat sahabat ini luar biasa. Dirinya butuh, ngoten nggih. Tapi dia lebih mengutamakan sahabat yang lain. Karena apa Bapak Ibu? Sahabat dididik oleh Rasulullah dengan iman. Masyaallah, dengan iman. Kemudian lah niki Pak Bu, bentenipun ukhuwah Islamiyah ini nilainya dunia akhirat. Jadi ukhuwah Islamiyah itu kalau dibangun dengan baik maka memiliki nilai dunia dan akhirat. Nggih napa nggih? Nilai dunianya apa Bapak Ibu? Kalau kita ini akur, guyub, rukun terhadap sesama muslim niku nilai duniane napa? Ayem nggih, paling boten ayem, tentrem, boten gadah beban, boten gadah musuh. Saya ingat betul itu ngendikane Pak Prabowo itu 1000 teman itu kurang. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Kata Pak Prabowo ngaten,
Duwe 1000 kanca niku kurang. Duwe musuh siji niku kakean. Itu menunjukkan apa? Beliau mengajarkan pentingnya kita ini cinta damai, menjaga ukhuwah. Nah, ini nilai dunia, Pak. Jadi kalau kita mempererat ukhuwah Islamiyah, kita akan mendapatkan buah atau nilai kebaikan itu di dunia. Nah, misal jenengan nembe betahaken napa, terus jenengan sanjang kali sederek sesama muslimin jenengan. Kula betah niki, oh ya engko tak napa? Nah, tak jilai tak paringi. Nah, itu kalau ukhuwah dijaga dengan baik, ada nilai dunianya. Dan juga di sini ada nilai akhiratnya, Pak. Kalau tadi basyariah, watoniyah, niku mengke pejah sedo pun telas ical. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah, ini nilai kebaikannya akan terus dibawa ngantos akhirat. Mila Imam Hasan Al Basri niku nate ngendika ngeten, perbanyaklah saudara sesama iman, karena apa? Mereka akan memberimu syafaat di hari kiamat. Lho niki, perbanyak saudara sesama iman, karena bisa jadi nanti ketika di akhirat bapak ibu mboten pikantuk syafaat dari anaknya. Boleh jadi jenengan justru pikantuk syafaat dari sederek sesama iman. Mila bapak ibu, estu kula nyuwun menawi benjang jenengan dipun lebetaken wonten swarga, kok jenengan mboten mirsani kula mang tangkletne kalih Gusti Allah. Ustaz sing isi pengaosane kok mboten ketinggal ya Allah. Boleh jadi saya masuk surga karena syafaatnya jenengan. Utawi kasa wangsulipun, mungkin nek kula mlebet surga kok mboten ningali jamaah karang nongko, kula tangklet nih kalih Gusti Allah. Ini menunjukkan apa? Persaudaraan karena iman niki mungkin dibeto ngantos dumugi akhirat. Maka ini harus dirawat dan harus dijaga dengan baik. Siap napa mboten? Siap ya, insyaallah. Lajeng Bapak Ibu. Nah, niki Allah paring pangendikan wonten Quran surat Ali Imran ayatipun 103. Pun hafal napa dereng? Monggo sareng-sareng kita waos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Monggo sareng-sareng artosipun dipun waos 1 kali 3. Teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kita dipun dawuhi berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah niku napa to? Para ulama ngendikaken, para ahli tafsir, tali Allah itu adalah dinul Islam, agami Islam. Ugi wonten ingkang ngendikaken tali Allah niku Al-Qur'anul Karim. Berarti kita niku dipun dawuhi berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Karena kalau orang itu memahami Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, maka tidak akan terjadi perpecahan. Mila nuwun sewu. Kenapa orang itu sering bertikai? Kenapa orang itu sering
tengkar. Ya, di antara sebabnya napa Bapak Ibu? Pertama al-jahlu. Mergo bodo. B-O-D-O. Karena tidak tahu ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua bisa babi ta'assub karena fanatik. Ya. Fanatik niku napa? Pripun? Rumangsa bener dhewe. Lah ngoten nggih. Pokoke nek wis A ngoten nggih. Melu A wis iki sing paling bener. Padahal salah. Lah niku mboten pareng. Maka kita tidak boleh kalau mau nggih sinaosa mungkin latar belakang organisasi berbeda, kita tidak boleh menganggap kita saja yang paling benar, yang lain salah. Pareng mboten? Enggak boleh, Pak. Karena apa? Perbedaan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Para imam madhab kolomben. Misal contoh, salat subuh enten sing kunut, enten sing boten kunut. Itu sebenarnya kan sama-sama ada dasarnya kan ngaten. Maka tugas kita sebagai seorang muslim pripun? Yang tidak kunut menghormati yang kunut, yang kunut menghormati yang tidak kunut. Tapi konon katanya Pak, sekarang itu sudah tidak banyak dipertentangkan lagi. Nek kolomben niku tesih bontok-gontokan. Wis ora kunut ya ora sah. Kunut ki bid'ah. Wah, itu dulu katanya sering gontok-gontokan. Nek sakniki pun mboten gontok-gontokan malih. Mergane napa? Dora salat subuh. Wah, dadi pun mboten do debat, ngoten nggih. Niku ten mriko. Nah, mila monggo. Ini perbedaan fikih itu biasa. Perbedaan fikih itu biasa. Karena ukurannya tadi kita ini disatukan oleh Allah karena keimanan. Kalau akidah tidak boleh berbeda. Rukun iman, rukun Islam tidak boleh berbeda. Karena itu prinsip akidah. Cuma kalau tadi kunut tidak, nah itu dalam masalah fikhiyah, dalam masalah furu' al ibadah, maka itu boleh-boleh saja. Lah lajeng niki Bapak Ibu, loh, wala tafarraqu. Nah, niki tegas Allah melarang tidak boleh bercerai-berai. Tidak boleh bercerai-berai. Karena apa? Kalau umat Islam itu tercerai-berai, kira-kira yang seneng siapa, Pak? Iya, orang kafir, orang non-Islam. Kalau deloken padha-padha Islame, padha-padha ning masjite do padu tur dhewe-dhewe. Lah niki ampun ngantos. Maka Allah mau wantu-wantu datang kita sedaya wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Bahkan Allah ngimutaken kalau umat ini terpecah belah, bercerai-berai, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, maka akan hilang kekuatan kalian. Maka dulu orang Yahudi itu kan pernah Pak dikasih tahu gini. Kiamat itu tidak akan terjadi sehingga umat Islam memerangi orang Yahudi. Nah, terus Yahudi niku malah mung mesam-mesem. Kata mereka umat Islam itu tidak bakal bisa mengalahkan kita sebelum jamaah sholat subuh mereka sama seperti jamaah sholat Jumatnya. Halo? Halo? Paham Bapak Ibu? Wong Yahudi niku mboten keder. Orang Yahudi itu tidak gentar. Nek jumlah sholat subuh wong Islam niku, nah mboten sami kali sholat Jumat. Maka yang menjadi pertanyaan, kinten-kinten ten Masjid At-Taqwa sholat subuh pun kados Jumat napa mboten? Pripun? Oh, mboten nggih Jumatan to? Oh, berarti aman Pak, aman Pak. Lah niki Jumatan temu ndi niki? Oh tenang udah dados tunggal. Oh nek mriku nggih pun kuatah nggih. Masya Allah. Artinya apa Pak? Umat Islam kalau berkumpul di masjid itu menunjukkan mereka memiliki kekuatan.
Mila kala mbiyen wonten Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu beliau panglima perang, Pak. Ketika beliau mau mengomandoi jamaah untuk perang niku dipirsani salat subuh riyen. Lah kok beliau mirsani, wah subuh cek sak sof rong sof iki rung wani dijak jihad. Ngoten nggih. Tapi ketika beliau ke Masjid Jami' Al-Umawi itu di Dimashq, ten Damaskus mriko, nggih, Suriah sana. Mirsani wah salat subuh kebak. Nggih, maka beliau teriak, beliau serukan, hayya 'alal jihad. Ayo kita berangkat berjihad. Akhirnya apa? Umat Islam dalam perang salib itu diberikan kemenangan karena memiliki kekuatan. Berarti nek subuh tesih setengah sof napa sak sof niku dereng pantun dijak perang niku. Pami tidak nekat dijak perang ngoten nggih. Kalah napa menang nggih? Nah, maka ini Pak, monggo Bapak Ibu, kita jadikan masjid ini sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan juga membangun kekuatan umat. Siap napa mboten? Insyaallah siap. Ya, kita percepat Bapak Ibu. Lho niki. Bahkan Nabi niku ngendikaaken, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dados ngendikanipun Nabi itu, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Dados la yu'minu itu mboten diarani mukmin sejati, utawi keimanan jenengan itu tidak sempurna, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kinten-kinten sampun apa dereng nggih? Tresna kalih tiyang sanes kados tresna dhateng awake dhewe. Nggih, sampun. Nggih. Contohnya ngeten Bapak Ibu. Diri kita ini kan tidak mau kalau kita ini dihina, dicaci maki. Ngaten purun apa mboten? Mboten kersa nggih. Nah, tiyang sanes niku nggih ngoten. Sami kalih jenengan. Nek dielek-elek nggih di napa? Istilah nggih. Dilarani, dirasani niku nggih mboten sekeca ngoten nggih. Nah, mila jenengan kedah paham. Nggih. Panjenengan mencintai orang lain seperti panjenengan mencintai diri sendiri. Jenengan harus mengerti orang lain sebagaimana panjenengan pengen dimengerti oleh orang lain. Sok kadang menungso niku pengene dingerteni ning ra gelem ngerteni. Nggih napa nggih? Kok jujur-jujur nggih jamaah nggih. Lah kadang ngoten nggih, apa ngene dingerteni wong sak desa. Ini ora tau gelem ngerteni wong sak desa. Lah pripun le arep di ngerteni. Lah itulah Bapak Ibu. Kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nah, bahkan ini Bapak Ibu, Nabi ngendika la tadkhulunal jannah. Jenengan boten bakal mlebet surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Loh. Jenengan mboten badhe mlebet surga sehingga kalian beriman. Alhamdulillah niki sedaya sami iman nggih? Alhamdulillah. Berarti kita sudah punya modal, punya kunci masuk surga. Ning, lah niki enten ninge barang, enten mbak ninge barang. Ya, enten mbak ning mboten niki. Nah, wala tu'minu hatta tahabu, panjenengan tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai kalian saling menyayangi. Dados mboten diwastani tiyang mukmin nek sih seneng nglarani tanggane, jotak tanggane, ngerasani tanggane. Loh, kita ndak dikatakan iman kalau kita tidak menyayangi orang lain. Loh niki Nabi paring resep Pak Bu. Awala adullukum ala syai'in
Jenengan kersa mboten? Aku tunjukkan sesuatu. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau seandainya kalian lakukan, niscaya kalian akan menyayangi. Kersa mboten diparing resep Nabi supaya kita saling berkasih sayang. Purun nggih? Napa niku resepe? Supaya kasih sayang itu tumbuh sesama kita, di antara kita. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Terus resepe niku uluk salam. Monggo sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mboten semangat ngoten to? Pun ngantuk nggih. Nek mboten semangat mengke dur prese mboten dibagekke le. Insyaallah sudah dapat nomor undian nggih. Sing mboten angsal ustate mawon niki, benten niki. Nah, Bapak Ibu ini Pak Bu. Kalau kita pengen nggih kasih sayang itu tumbuh di antara kita, setiap kita bertemu dengan sesama muslim ucapkan salam. Kinten-kinten pun dipraktekin apa dereng nggih? Salah sampun nggih? Nggih, nek panggih ten Sabin ngaten pripun? Salam rin mboten? Lah kedahe dibiasakan karena kita orang Islam, biasakan salam. Panggih ten peken salam, ten Sabin salam, nggih, ten prapatan blonjo salam. Neng nek bibar salam ampun dilanjutke rasan-rasan nggih. Ya, karena menurut data itu napa? Nggih, kabar berita itu tersebar dari perempatan-perempatan niku. Itu transfer datanya cepat sekali itu rene niku. Nggih, niku nek ibu-ibu ten mriko, nek ten mriki adose mboten. Napa? Mboten benten lho. Mboten nggih Bu nggih. Mboten nggih Bu nggih. Nah niki. Maka terbarkan salam. Termasuk masuk rumah, lah mungkin membiasakannya dari hal yang terkecil. Masuk rumah mengucapkan salam. Kadangkala niki disepelekan lho Pak Bu. Nggih, opeh omahe dhewe, sing bangun dhewe, ngoten nggih. Nggih, mlebet griya niku mboten salam. Ini kesalahan, Pak. Maka biar keluarga selalu diberkahi, nggih, keluarga sakinah mawaddah warahmah, biasakan masuk rumah sambil mengucap salam. Siap Bapak Ibu? Nggih. Niki lajeng ukhuwah di masa Rasulullah. Ya. Ketika Nabi hijrah, niki enten problem. Ya, problem niku napa? Masalah. Masalahnya kathah, Pak. Ya. Ada masalah pakaian. Karena ada sahabat itu dari Mekah tumuju Madinah hanya memakai satu pakaian. Jarak Mekah Madinah kurang lebih 450 km. Kalau naik bis 5 sampai 6 jam. Kalau naik kereta cepat 2 jam. Niku Pak, Bu. Kalau dulu di masa Rasulullah berjalan kaki. Kadang jenengan mungkin melampah muteri Karang Nongko, nggih, ngagem kaos ngoten nek pun keringetan bau mboten? Bau. Napa melih niki melampaui 450 kilo. Pakaiannya cuma satu. Ini kan problem. Karena apa? Ketika hijrah niku dihadang, Pak. Betul bekalnya dirampas oleh orang kafir. Makanan. Gurun, Pak, Bu, padang pasir. Nek sakniki jenengan terJakarta melampah, ten pundi-pundi kathah makanan, warung nggih kathah. Lah nek ten mriko, masyaallah. Kadang saya itu kalau naik bis dari Madinah ke Mekah itu sambil mengingat masa Rasulullah, Pak. Ya Allah. Gurun, padang pasir tandus, gunungnya gunung batu. Padahal persediaan makanannya sangat terbatas. Problem niki. Kemudian tempat tinggal. Loh. Karena cintanya kepada Nabi,
cintanya kepada Islam, Pak, mereka rela meninggalkan apa? Rumah yang dibangun, meninggalkan tanah yang dibangun. Kemudian mereka ikut hijrah bersama Rasulullah. Wis ra urusan karo omah, ra urusan karo lemah. Ada juga problemnya niki napa? Distribusi kekayaan. Pengusaha sukses di Makkah, begitu ada perintah hijrah, kekayaannya ditinggal. Kemudian juga keluarga. Loh, bahkan problemnya niku keluarga. Ada yang istri dan anak-anaknya ndak mau diajak hijrah. Akhirnya piyambakipun hijrah sendirian. Istri anaknya ditinggal di Mekah. Tapi Pak, Bu, Bapak Ibu, halo. Semua problem itu dapat diselesaikan dengan cara apa? Selesainya mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan Ansor. Lho niki pas sederekan sesama muslim. Pakaian, sahabat Ansor, Pak, ya, mereka yang mungkin mata pencariannya itu penjual pakaian, penjual baju, kasih itu kepada sahabat Ansor. Wes rasah tuku diwenehi. Ya, bahkan apa? Kecintaan sahabat Ansor kepada muhajirin itu melebihi cintanya kepada saudaranya sendiri. Wah, itu hebatnya ngoten. Yang tidak punya makanan, masya Allah, sediakan kurma yang terbaik, makanan yang terbaik. Yang tidak punya tempat tinggal, masya Allah, ditawari lemah, Pak, ditawari omah, mboten bayar. Distribusi kekayaan, masya Allah, yang dulunya saudagar mau dikasih, tapi beliau mengatakan tidak mau kalau dikasih, saya kasih modal saja, nanti saya kembangkan. Ya, akhirnya jadi kaya juga, Pak. Keluarga, ya, datang ke Madinah, tidak punya istri karena istrinya ditinggal. Ten Madinah ada sahabat yang istrinya 4. Ya. Kemudian apa kata beliau? Silahkan kamu mau pilih istri saya yang mana, ya, nanti saya berikan kepadamu. Ya, diberikan itu dengan cara yang baik. Maksudnya pun apa? Kalau sahabat muhajirin niki ngersakne salah satu istrinya, maka istrinya diceraikan, kemudian nanti dinikahkan dengan sahabat muhajirin. Niku ngantos ngoten nih, Pak. Coba bisa niki enten mboten nanti. Lah. Wah, nggih, masya Allah. Berarti luar biasa nggih. Wah, ini ukhuwah itu, persaudaraan itu, Pak. Kalau dibangun di atas dasar iman Islam, orang itu totalitas. Ya, orang itu totalitas, Pak. Masya Allah. Ya, maka saya itu juga sangat bersyukur sekali, ya, punya saudara-saudara sesama muslim, sesama iman. Ya, ajeng bangun pondok ngoten nggih dibantu. Ya, Masya Allah, bantuannya luar biasa, enggak tanggung-tanggung. Ya, karena yang hadir di sini banyak donatur-donatur pesantren kami, Masya Allah. Mudah-mudahan jenengan selalu diberkahi oleh Allah. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dugi jam 12 nggih. Ya, nembe jam 09.00 niki. Ya, sekedap malih. Tingkatan ukhuwah. Lah niki, Pak, Bu. Ukhuwah niku enten tingkatan-tingkatane. Ya. Yang pertama niku namine ta'aruf. Ya, ta'aruf saling mengenal. Ya, itu dasarnya di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Niki sedaya pun sami tepang nggih. Kalih kiwa tengene pun tepang nggih. Ya, tepang nama napa nih Bapak Ibu? Asmane, garwane, putrane, penghasilane. Oh mboten. Nah, kalau perlu tahu. Loh kok dadak tahu barang Ustaz, supaya nanti kita bisa meningkatkan di tingkatan yang kedua. Napa tingkatan yang kedua? Tafahum. Ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami.
do pangerten. Nabi ngendika, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Kadangkala kan kita ini tidak tahu Pak, tetangga kita mana yang sedang susah. Karena ada orang itu sebenarnya susah, tapi dia tidak mau memperlihatkan kesusahannya. Karena apa? Dia menjaga harga diri. Nah, orang-orang yang seperti ini harus difahami, harus dimengerti Bapak Ibu. Kok kadose nika hidupnya sederhana, putrane kathah. Misal ajeng lebetne putrane sekolah nopo mondok kok mboten kiat ragate. Nah, kalau jenengan pirsa to, wah kae lah gajine wae, gaweane wae sebulan mung pinten misal 500.000, nek arep nyekolahke anak gak iso bayar SPP lah. Akhirnya apa? Muncul sifat tafahum tingkatan yang kedua. Oh ya wis nek ngono kok aku tak bantu ya bayarne SPP-ne. Nah, itu. Kalau sudah saling kenal, kita akan saling memahami. Nek ora kenal nggih mboten paham. Nah niku. Ya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, nah itu bukan di kiamat ya. Maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah selalu menolong hamba selama dia mau menolong saudaranya. Jadi tolong menolong itu tanpa memandang agama, ras, suku, apalagi organisasi. Kan tidak mungkin Pak Bu, jenengan mirsani enten tiyang dawah kecelakaan tendalan di TK isik. Agamamu apa Mas? Wah nek ora Islam to wis tak tulungi. Ndak boleh. Nah, maka di sini penting saling menolong. Kemudian tingkatan yang ketiga nggih menika ta'awun. Ta'awun itu saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Niku dalile ten surat Al-Maidah ayat kali wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dados tulung tinulung niku dalam kebaikan. Lajeng Bapak Ibu. Nah niki hal-hal yang menguatkan ukhuwah. Wah niki wau. Kersane ukhuwah Islamiyah niku kokoh. Supaya ukhuwah Islamiyah itu kuat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai. Sampun apa dereng? Halo? Sampun dereng Bu? Ya cobi menawi dereng nun sewu. Tangannya diangkat Bapak Ibu. Ngapunten, tangannya diangkat kok, tangan kanan kok. Halo halo. Ya, tangan diangkat ya, tangan kanan diangkat. Ya, coba letakkan di pundak temannya sebelah kanan. Ya. Enggak, diikuti ucapan saya. Mas, mas. Oh, kalau ibu, mbak, ngoten nggih. Enggak, mas, mas. Ibu-ibu, mbak. Mas, mas. Mbak. Rungokno ya. Monggo, rungokno ya. Aku iki tresno banget marang awakmu. Monggo melih, mbak. Mas. Rungokno ya. Aku iki tresno banget marang awakmu. Coba gantian. Ya, yang kiri. Mas. Mbak. Semono uga. Aku iki tresno banget marang awakmu. Rampung pengajian tak jajake mie godhog. Nggih, mungkin mang tagih Mbak nggih. Masya Allah. Oke, pun tutup.
Wah, iya. Nggih nek pen tutup mengke anu, pengawasan lapanan berikutnya bibar pengawasan dahar migodok sareng-sareng. Nah, baik Bapak Ibu. Ini memberitahu kecintaan penting. Lah gimana orang tahu kalau jenengan cinta? Kalau tidak diberitahu. Lah mungkin memberitahunya itu ya dengan berbagai macam hal. Mungkin sakit WA, mungkin sakit memberi hadiah, masak nopo tonggone diteri. Itu salah satu cara memberitahukan kecintaan. Kemudian mohon didoakan apabila berpisah. Niki nggih penting. Nyun tulung nggih dongane nggih donga dinonga. Penting. Kemudian menunjukkan kegembiraan dan senyum bila berjumpa. Loh ini penting banget loh Bapak Ibu. Kadangkala sekarang ini senyum itu mahal harganya. Cobi sedaya mesem. Halo? Enggak mesem sedaya? Masya Allah, Masya Allah. Yes. Yo esem kalih guyu benten nggih. Nggih. Nek mesem mboten ketinggal untune to rene. Nek guyu ketinggal. Nah, mesem. Senyum itu kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nggih. Mila nek mboten duwe duit mang mesam-mesem. Dalan mesam-mesem ngoten nggih. Kemudian berjabat tangan bila berjumpa kecuali kalau non muhrim atau mahram gitu ya. Kalau bukan mahram tidak boleh berjabat tangan. Sering mengunjungi atau silaturahim, karena silaturahim itu keutamaannya apa? Memanjangkan usia dan melapangkan rezeki. Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu. Kata Nabi napa? Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah maka akan tumbuh kecintaan. Maka bapak-bapak niki kersane raos tresnane dateng ibu, yaitu terus tumbuh jenengan sering-sering memberi hadiah. Sering tidak Bu Bapak kasih hadiah? Kemudian memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Kita jangan hanya menuntut hak kita dari orang lain, tapi kita juga harus memenuhi hak orang lain atas diri kita. Lah hak itu yang muslim niku napa to? Niki Bapak Ibu. Monggo sareng-sareng. Jika kamu bertemu, monggo, maka ucapkan salam. Nah, berarti hak pertama kalau ketemu ucapkan salam. Ampun, woi. Wah, bukan woi, tapi assalamualaikum. Ya, anak-anak juga ya Mas ya. Dek, halo. Dek, ya. Kalau ketemu apa, Dek? Ucapkan salam ya. Orang halo guys gitu ya. Ucapkan salam. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jika dia mengundangmu, maka datanglah. Nah, berarti memenuhi hak orang lain. Nek diundang nggih teko rawuh. Ampun milih-milih. Wah nek diundang si A mangkat sik dhewe. Nek sing diundang napa sing ngundang si B mboten purun mangkat, ndak boleh. Dalam Islam ijabatu dakwah, memenuhi undangan, memenuhi panggilan itu hukumnya wajib. Ya hukumnya wajib. Ya, maka termasuk saya diundang ini ya saya wajib memenuhi. Kecuali kalau berhalangan ada udzur syar'i. Ya, misalnya rengi ten pundi ya tidak saya datangi ya, karena apa? Ada udzur syar'i. Ya, termasuk saya pengajian ngaten nggih ngisi pengawasan niku yang saya prioritaskan yang mengundang lebih awal. Ngaten nggih, yang mengundang lebih awal. Ya, kalau misal hari ini ada jadwal ya, pon enten sing ngundang kok enten sing ngundang melih. Nah, maka tidak saya terima.
Nggih, termasuk ini tadi maghribnya di Mojogedang, alhamdulillah ngisanya sageden Parangnongko. Meskipun setengah jam tapi ternyata kajian juga belum dimulai, alhamdulillah. Nah niki kalau diundang maka kita harus datang tanpa membeda-bedakan. Nggih, tanpa beda-bedakan. Lajeng, lah niki monggo. Jika dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Niki, maka termasuk kami, saya hadir karena saya diminta memberi nasihat. Mila nek disuwuni nasihat niku ampun kok, wah gah, wis golek nasihat dhewe. Nah, mboten pareng. Tapi kita harus memberi nasihat meskipun hanya singkat. Kadang Nabi niku nate kok enten sahabat datang, "Ya Rasulullah, ausini, kula nyuwun nasihat, nyuwun wasiat wae Nabi." Apa kata Nabi? La taghdab, ojo nesu. Sahabat ngulang lagi, paringi nasihat malih wae Nabi. La taghdab, ojo nesu. Jadi Bapak Ibu kalau diminta nasihat kasih saja meskipun tidak panjang. Kalau yang datang kepada panjenengan misal orang pelit, orang bakhil, ya kasih nasihat, ojo cetil ngaten. Nasihatnya singkat, sesuaikan dengan karakter kepribadiannya. Oh iki wong gaene nesu, berarti nasihate ojo nesu. Oh iki wong cetil, berarti nasihate ojo util, kan ngoten. Oh niki wong nggih pokoke sanes-sanesipun. Terus yang berikutnya niki Bapak Ibu, jika dia bersin, monggo, maka doakanlah. Nah, berarti nek enten tiyang wahing wajing, alhamdulillah. Yang mendengar mendoakan pripun? Ya rahamukallah. Balik lagi didoakan yahdikumullah. Nah ini indah sekali saling mendoakan. Bahkan dulu pernah di bis itu ada orang wahing, dijawab sama sampingnya ya yarhamukallah. Wah niku akhirnya gathuk kenalan malah dadi besan. Wah niku gara-gara wahing. Oh, Islam itu indah sekali kalau mau kita amalkan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima, monggo. Jika dia sakit, maka jenguklah. Nah, berarti nek enten tiyang gerah jenengan tilik, ya ditiliki kersane ndang kok mati pripun? Mari, ya kersane mari. Orang sakit jenguk. Dan yang terakhir ingkang angka 6, jika dia meninggal, monggo, maka iringilah jenazahnya. Nah, berarti salah satu kewajiban kita yaitu nderekne jenazah orang yang meninggal. Ya kersane napa? Benjang jenengan enten sing nderekne. Ajeng diderekke napa mlampah ki, Mbak? Nah, diderekne. Nah, itu. Mosok mati melampah kiambak. Terus Bapak Ibu terakhir niki manfaat silaturahim dalam Islam. Pertama, menjaga kerukunan dan tali persaudaraan. Nah, maka rukun, Pak. Kalau ukhuwah itu dijaga, guyub rukun. Nggih, wau bapak sesepuh nggih ngendika, nggih salat Id bisa bersatu, nggih. Korban bisa bersatu, ngoten nggih. Nah ini, kalau ukhuwah itu dijaga, maka kerukunan akan terbentuk dan terjalin ukhuwah. Kemudian yang kedua, dapat meluaskan rezeki. Maka Nabi ngendika, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Kalau pengen usianya panjang, kalau pengen rezekinya luas, maka sambunglah tali silaturahim. Pengen mboten rezekine jembar, umure dawa, syaratnya napa? Silaturahim. Berarti nek wong niku ora tau gelem silaturahim,
Ya rezekine serat cepat umure pendek ya. Wah napa nggih Ustaz, nika buktine wonten tangga ora tau silaturahim ning kok rezekine malah wakeh, ora mati-mati sisan ngoten ya. Nah, yang dimaksud panjang usia, ya rezeki luas itu bukan hanya secara fisik, Pak. Ya, tapi itu juga nilai keberkahannya. Wong niku nek asring sawung, silaturahim, itu yang dimaksud panjang umurnya apa? Meskipun dia mati, nama baiknya akan terus dikenang. Nah, itu tanda asarnya itu panjang. Ya, karena ada orang itu mati nggih pun makpet, tidak ada kebaikan yang dikenang. Ya larep dikenang apa nih ngaten nggih. Nah, tapi ada orang itu meskipun meninggal nama baiknya terus dikenang. Karena apa? Selama hidup beliau banyak berkontribusi, sering silaturahim, ngoten. Rezekinya juga luas. Maksudnya napa Ustaz? Lenten tiang asring silaturahim kok cepat meninggal gini kebau berkah. Ya, berkah apanya? Berkah usianya. Ya, dan juga berkah hartanya. Harta berkah itu harta yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain. Kemudian terhindar dari api neraka. Kemudian juga menjaga kesehatan mental. Ya, tiang niku nek ngamuan, nesunan, ya titik-titik padu beda sithik ngamuk nesu, itu tanda mentalnya sedang sakit itu, Pak. Maka orang itu kalau silaturahim dijaga, ukhuwah dijaga, maka mentalnya pun juga akan sehat. Ya, jadi tidak ada gangguan mental. Kemudian mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan budak, insyaallah. Tetes niki ganjarane ageng sangat. Mila monggo Bapak Ibu warga Dukuh Karangnongko, kita sebagai seorang mukmin diibaratkan oleh Nabi kados dene satu tubuh, seperti satu jasad. Artinya apa? Perumpamaan mukmin dalam sikap saling mencintai dan mengasihi atau menyayangi seperti tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Jadi sesama mukmin niku senasib sepenanggungan. Ada yang sakit kita ikut merasakan sakitnya. Ada yang senang pun kita juga ikut merasakan senang. Dados ampun SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Enten ngoten niku. Nah, nek tesih SMS itu tanda hatinya sakit. Ya, mosok ya, tanggane seneng kok malah senep. Napa susah? Ya, tanggane mipik pit montor anyar kok malah susah. Ya, kaipit iso tuku pit ya, entuke kok ngendi, utang kok ngendi wah malah susah. Nah, mila monggo, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, kita senang melihat saudara kita senang, kita susah melihat saudara kita susah. Siap Bapak Ibu? Siap, alhamdulillah. Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, makaten mbok bilih ingkang saged dalem aturaken wonten palenggan ing dalu menika, nggih mugi-mugi nggih ingkang sekedhik saged dadosaken pencerahan kagem kita sedaya, nggih khususipun warga Dukuh Karangnongko saged mbangun ukhuwah Islamiyah nggih kanthi sae. Mugi-mugi kita mboten naming dipun kempalaken ten alam donya lan mugi kita sedaya dipun kempalaken wonten ing swarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sakdenipun kawula tutup sareng-sareng kita nyuwun ndedonga dhateng Allah, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kesainan fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mangkaten Bapak Ibu mbok bilih ingkang saged dalam aturaken kupat kecemplung santen menawi lepat kawula nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.